Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dong. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, marilah kita kenalan dulu. Kan ada semuanya tak kenal maka tak sayang. Kenalin, nama aku Noval Ahmad Adiansyah dan partner saya yang bernama Zafira Azanurhuda, bisa dipanggil Aza. By the way nih, biar teman-teman yang di rumah itu tahu siapa sih nama kamu, nama panggilan. Biasanya aku jadi panggil Noval sih. Oke, Noval. Hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita kayak mau sharing-sharing sedikit sih tentang pendidikan di era new normal. Nah, aku mau tanya nih ke Aza, pendidikan di era new normal tuh menurut Aza sendiri gimana sih? Pendidikan di era normal itu yang pasti ya, yang paling pasti itu bakalan beda sama pendidikan di sebelum era pandemi. Pendidikan di era normal ini kita pakai sistem hybrid learning. Nah, tapi yang aku tahu itu di era new normal kan tidak terpacu pada pendidikan aja, kan bisa kayak lingkup sosial, lingkup ekonomi, dan lingkup masyarakat. Ya. Dan aku juga mau tanya nih, hybrid learning itu sistemnya kayak gimana sih? Tahu aja. Oke. Aku jawab yang sebelumnya dulu ya. Yeah. Karena kita pelajar, jadi kita fokuskan di pendidikannya dulu. Dan hybrid learning tuh apa sih? Hybrid learning itu pembelajaran dengan sistem daring dan dikombinasikan dengan tatap muka selama beberapa jam. Contohnya itu kayak di sekolah kita, SMA Muhammadiyah 10. Jadi di sekolah kita itu ada sesi 1 dan sesi 2-nya. Jadi dalam 1 bulan, minggu pertama sesi 1 masuk ke sekolah. Nah, apalagi kan sekolah kita kan juga telah menerapkan sistem daring, maksudnya kayak udah punya web sendiri. Yeah. Jadi kita mau kapanpun aja bisa buka kan, kayak Yeah, ada web buat pelajaran juga. Yeah. Mau Sabtu Minggu juga bisa buka. Bisa juga. Kalau misalkan ngomong-ngomong tentang hybrid learning, pendidikan di era new normal. Nah, pendapat Aza sendiri gimana sih di pendidikan di era new normal ini? Pendapat positif dan negatif. Ya, positif dan negatifnya. Mau positif dulu atau negatif dulu nih? Mendingan positif dulu aja sih. Positif dulu ya. Karena kita sekarang itu udah ada HP kan. Jadi kita fokusnya di HP. Nah, di HP ini kita bisa akses pembelajaran, kita bisa akses kayak bacaan-bacaan gitu, terus kita bisa akses tulisan-tulisan, dan semua orang itu fokusnya di internet. Jadi kita bisa akses apa aja yang kita butuhkan. Nah, kalau negatifnya gimana? Kalau negatifnya nih, orang-orang tuh jadi gampang fokus ke HP. Kita misal di luar ya, gak ada interaksi sama sekali. Jadi fokusnya tuh cuma di HP aja gitu. Jadi kayak ada sisi positifnya sama negatifnya sih Ya, pastinya. pasti. Kalau menurut Novel sendiri gimana? Mau dari negatifnya dulu atau positifnya dulu? Dibalik ya, negatifnya dulu deh. Kalau negatifnya sih menurut aku nih ya, kayak pemerintah itu membuat suatu kebijakan itu tidak memikirkan suara rakyatnya. Jadi kayak ujuk-ujuk langsung ke suara dari pemerintahnya gitu. Jadi kayak itu sih, tapi kan pasti suatu kebijakan pasti ada sisi positifnya dan negatifnya. Jadi kayak gimana caranya kita melihat ke sisi positifnya aja, lebih prefer ke sana. Nah, kalau sisi positifnya ya, kayak yang pertama kita lebih itu sih, peka terhadap diri kita sendiri. Karena kan waktu dulu itu kita bodo amat nggak sih? Ya, apalagi sama kesehatan juga kan. Terus kayak lebih memikirkan orang di sekitar kita, kayak apalagi di masa pandemi ini kan kita juga jarang ketemu toh. Jadi kayak lebih bersyukur aja sih kayak gitu. Omong-omong nih, kan tadi udah kita sharing tentang pendapat kita. Boleh nggak ceritain pengalaman dari era sebelum pandemi ini terus ada pandemi? Ini mau dari aku dulu atau Aza dulu nih? Aku dulu nggak apa-apa? Ya. Oke, aku dulu. Pengalaman sebelum era pandemi itu aku di rumah, di sekolah itu males-malesan terus. Kayak aku ngerasa waktuku itu capek gitu loh. Jadi aku males-malesan terus. Nah, di era pandemi ini kan waktunya banyak kan di rumah. Terus aku kayak masa harus males-malesan 24 jam, nggak mungkin kan. Jadi aku gunain untuk berkembangin skill aku sendiri. Contohnya itu kan aku suka nulis nih. Nah, waktu di rumah, waktu lockdown itu aku suka nulis-nulis di website atau platform-platform yang bisa share karya-karya aku sendiri. Oh, jadi lebih kayak lebih positifnya lebih mengakui diri sendiri. Iya, gitu ya? banyak banget positifnya kalau di rumah itu. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku kan dulu waktu SMP itu ikut di sebuah organisasi. Nah, waktu aku ikut di organisasi itu pas waktu pandemi. Jadi kayak
nggak mungkin kan kita membuat event-event di masa yang kayak gitu. Jadi kayak gimana caranya kita pikir otak, apalagi kita anak muda zaman sekarang, pasti kan otaknya lebih fresh gitu. Jadi kayak gimana caranya kita membuat seneng gitu di sisa-sisa lainnya, kayak membuat template, pamflet, ini kita sebar di sosial media. Sosial media kan juga lagi rame kan di masa pandemi ini. Terus kita kayak bisa membuat webinar supaya banyak relasi. Apalagi di masa yang sekarang kan penting punya relasi sih kalau menurutku. Itu aja. Gini kan kita udah share pengalaman kita. Aku mau tanya nih, gimana cara kita membiasakan diri dari yang sebelumnya tuh ya kita keluar rumah terus gak peduli sama kesehatan, terus tiba-tiba kayak gini, apa-apa dijarah. Cara membiasakan diri. Biasanya sih kalau aku kayak lebih ya udah, namanya era yang sekarang, apalagi kan kita nggak pernah merasakan era yang kayak gini kan. Jadi kayak ya kita lebih bersahabat dengan era yang sekarang. Kita lebih memikirkan sisi positifnya aja. Kembali lagi kayak semua kan ada sisi negatif dan positifnya, tapi kita harus lihat sisi positifnya aja. Kayak kita bisa mengupgrade diri kita di era sekarang ini kayak gitu. Sisi positif sama negatifnya itu berjalan bersamaan gitu ya. Tapi kita lebih prefer ke sisi positifnya aja kayak gitu. By the way, nggak terasa nih waktu kita udah mau selesai aja. Gimana tadi sharing-sharingnya? Lumayan asik sih. Asik kan? Semoga yang di rumah juga asik juga. Semoga aja gitu. Dari aku ada pesan, mungkin dari kamu ada pesan? Dari aku ada pesan kayak jangan lupa pakai masker meskipun penurunan COVID udah turun, cuman kan kita tetap harus jaga kesehatan. Tetap patuhi protokol. Jadi kayak nggak usah terpacu gara-gara ada protokol, kita harus gini, emang itu udah kewajiban sih. Iya, udah kewajiban kita. Jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan, itu aja sih dari kita ya. Untuk aku Aza dan Noval. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.